semangat nasionalisme dan juga kecintaan terhadap bahari ditunjukkan secara unik oleh Kodam 15 Patimura pemirsa. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, upacara pengibaran bendera merah putih digelar di kedalaman laut Pantai Batu Kuda, Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Untuk informasi lengkapnya terkait momen pengibaran bendera di bawah laut Maluku, kita terhubung bersama rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Jenderal Luis, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik, terima kasih rekan Justina. Benar dapat saya laporkan pada perayaan 17 Agustus kemarin digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Upacara pengibaran bendera merah putih itu berlangsung di kedalaman laut Pantai Batu Kuda, Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Upacara ini dipimpin langsung oleh Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Purtanto Gatot Trihandoyo. Dan ini menjadi simbol persatuan dan komitmen menjaga kekayaan maritim Indonesia khususnya di Maluku. Dalam sambutannya itu, Majen Purtanto menegaskan bahwa upacara bawah laut ini lebih dari sekedar seremoni. Yang menekankan bahwa pengibaran bendera dari puncak gunung hingga ke kedalaman laut adalah simbol nyata bahwa Indonesia siap menjaga dan melestarikan kekayaan lautnya. Acara ini juga menjadi ajang refleksi akan pentingnya menjaga laut sebagai warisan leluhur dan titipan untuk generasi mendatang. Pangdam mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk terus bersinergi membangun Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. Upacara pengibaran bendera yang berlangsung hikmat ini melibatkan tim penyelam terlatih dari berbagai instansi, di antaranya anggota Kodam 15 Patimura, Lantamal 9 Ambon, Lanut Patimura, Polda Maluku, Basarnas Maluku, serta perwakilan dari organisasi seperti Persit Kartika Chandra Kirana, Jala Senastri, dan Tia Ardia Garini. Sebelum menyelam, seluruh tim melakukan doa bersama dan menerima bendera merah putih secara simbolis dari Pangdam, menandai dimulainya upacara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, dan Kapolda Maluku Dr. Randus Edi Sumitro Tambunan. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif yang memperkuat semangat kebangsaan dan pelestarian lingkungan bahari. Terima kasih, demikian yang bisa dapat saya laporkan. Kembali kepada rekan Yusinia di studio. Kondisi di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, pasca bentrok antar kelompok pemuda berangsur kondusif. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena pun turun langsung memantau situasi dan juga mengimbau warga untuk menahan diri. Dibenarkannya juga belasan rumah juga hangus terbakar dalam insiden tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Ambon, yaitu rekan Jenderal Luis. Bagi rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan kondisi di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon pasca bentrok antar kelompok pemuda telah berangsur kondusif ya. Kemarin Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena pun turun langsung memantau situasi dan mengimbau warga untuk menahan diri. Saat itu juga aparat gabungan TNI Polri sudah bersiaga di lokasi untuk menjaga terjadinya bentrok susulan. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena membenarkan belasan rumah juga hangus terbakar dalam insiden tersebut. Meski demikian, ia mengimbau untuk masyarakat dapat tetap menahan diri dan memastikan situasi berangsur kondusif berkat kesigapan dari aparat gabungan. Terakhir sebenarnya informasi yang telah kami peroleh, pelaku penikaman itu sudah berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. Saat ini juga data terbaru menunjukkan bahwa ada 30 rumah yang mengalami kerusakan, 24 diantaranya terbakar. Sementara 200 orang telah mengungsi di tempat pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Sampai dengan saat ini aparat kepolisian sementara terus mengidentifikasi pelaku dan tadi ada kejadian kebakaran rumah, tetapi sudah diatasi oleh teman-teman dari damkar. Situasi kondusif ya, seluruh personil Polri sudah berada di lokasi kejadian. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ya tidak lagi
berada dalam ya situasi provokatif, kita tetap menahan diri dan mari kita serahkan kepada aparat keamanan ya, Polri dan TNI. Kondisi bangunan sekolah menengah pertama SMP Negeri 19 Seram bagian timur di Desa Teor, Kecamatan Teor mengalami kerusakan parah pemirsa. Bahkan 3 ruangan kelas yang digunakan untuk prosesor belajar mengajar tidak bisa digunakan sejak 1 tahun terakhir ini. Tak hanya itu, kerusakan ini juga merembet pada ruangan perpustakaan dan juga laboratorium yang dikhawatirkan akan ambruk dan menimpa siswa saat pembelajaran berlangsung. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selengkapnya. Rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa kondisi sekolah SMP Negeri 19 Seram bagian timur di Desa Teor, Kecamatan Teor, Kabupaten SBT, telah mengalami kerusakan yang terbilang cukup parah ya Tribuners. Bahkan 3 ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar kini tidak bisa digunakan sejak 1 tahun terakhir. Tak hanya itu, kerusakan juga merambat pada ruangan perpustakaan dan laboratorium yang dikhawatirkan akan ambruk dan menimpa siswa saat proses pembelajaran tengah berlangsung. Pasalnya, sampai saat ini hanya tersisa 2 ruangan tersebut yang masih digunakan untuk mendukung aktivitas dan kelancaran proses belajar mengajar. Hal itu disampaikan di Pulat Lena, salah satu pemerhati pendidikan dan juga warga dari desa setempat. Dirinya mengaku kedua ruangan tersebut juga mengalami kerusakan, namun tetap dipaksakan oleh pihak sekolah untuk digunakan. Lebih lanjut, kondisi tersebut telah berlangsung lama yang membuat aktivitas belajar mengajar pun ikut terganggu. Hal itu justru semakin diperparah ketika musim hujan. Kondisi ruang-ruang kelas dalam sekejap dipenuhi air lantaran atap ruangan dan bocor. Sementara itu benar diketahui, pemerintah pusat telah mengucurkan sebanyak 1,5 miliar anggaran untuk renovasi sekolah tersebut. Nantinya anggaran tersebut digunakan untuk segala keperluan yang dibutuhkan dalam pengerjaan dan perbaikan gedung sekolah. Namun sayangnya bukan mendapatkan perhatian baik agar pengerjaan bisa dilaksanakan. Anggaran tersebut justru belum dicairkan oleh pihak bank, sebab diduga ada indikasi perintah langsung dari Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri. Pelatina yang juga pemerhati pendidikan di desanya menduga hal itu terjadi akibat keinginan pemerintah daerah yang ingin mengambil alih pengerjaan sekolah tersebut mengingat anggarannya yang terbilang cukup banyak terbatas. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Pelatina menegaskan agar upaya tersebut harus dihentikan sebab anggaran tersebut sepenuhnya telah dikirim melalui rekening sekolah dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Tak hanya sampai di situ, kebijakan pemerintah pusat untuk menyalurkan dana pembangunan sekolah ke rekening sekolah tersebut tanpa melalui pemerintah daerah juga menuai polemik terbenar. Sejumlah kepala sekolah di desa setempat diduga dipecat secara tiba-tiba setelah menolak intervensi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pengelolaan proyek tersebut. Padahal pembangunan gedung sekolah dengan bantuan anggaran senilai 1,5 miliar itu awalnya direncanakan untuk dikelola secara swadaya oleh pihak sekolah dan komite pembangunan yang dibentuk dari masyarakat di desa setempat. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari program di desa setempat yang bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung sepenuhnya dan memperoleh pendapatan dari proyek pengerjaan di pembangunan sekolah tersebut. Namun belakangan ini, pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur melalui Dinas Pendidikan disebut-sebut diduga ingin mengambil alih sebagian dari proyek tersebut. Dari 5 bilik gedung yang akan dibangun, Dinas Pendidikan diduga meminta jatah 2 bilik untuk dikelola oleh mereka, sementara 3 bilik sisanya diserahkan kepada panitia pengerjaan sekolah. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Kapolres Seram Bagian Timur SBT AKBP Al-Hajat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Bula, Maluku pada Kamis 21 Agustus 2025 kemarin. Kedatangannya untuk melihat langsung kondisi anak penderita kusta serta gizi buruk yang tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit plat merah tersebut. Ialah Kelvin Sumatan berusia 10 tahun, anak dari Jakaria Sumatan, warga desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Justin dan Tribuners mana-mana berada. Memang benar bahwa sejak kemarin Kapolres Seram Bagian Timur aktif secara langsung pihak rumah sakit untuk menjenguk salah satu anak penderita kusta dan Kelvin Sumanta, anak dari Jakaria Sumatera, sepasang keluarga dari desa Dawang di Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Timur. Kapolres SBT yang datang bersama rombongannya tiba di rumah disambut langsung oleh Umum Daerah Den. Dalam kesempatan itu Kapolres telah menyerahkan sejumlah paket sembako serta biaya pengobatan untuk keluarga pasien. Ia juga mengaku pihaknya telah melakukan donor darah untuk sejumlah keluarga yang membutuhkan beberapa kantong darah. Ia mengaku kedatangannya tersebut sebagai bagian dari bentuk kepedulian pihaknya untuk menolong masyarakat yang sangat membutuhkan anjuran tangan dari pihaknya. Meski begitu, ia menganggap bahwa kedatangannya nanti bakal disesuaikan dengan permintaan-permintaan dari masyarakat terkait dengan kebutuhan jika memang ada permintaan untuk pendonoran darah. Sementara itu dari pihak keluarga sendiri, Jakaria Sumatan yang juga ayah dari pasien mengaku sangat berterima kasih dengan kunjungan tersebut sebab sangat membantu pihaknya, terlebih untuk keluarga yang kurang mampu. Tribuners. Demikian Justin yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Ratusan warga desa Hunut yang sempat mengungsi akibat bentrok pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu kini mulai kembali ke kediaman masing-masing. Proses pemulangan ini dikawal ketat oleh aparat gabungan dari Polda Maluku, kemudian dari Polsek Teluk Ambon, serta personel TNI dari Koramil 01 Baguala pada Jumat 22 Agustus. Pemulangan ini pemirsa merupakan langkah awal untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Untuk informasi lengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Terima kasih rekan di studio. Benar dapat saya laporkan ratusan warga desa Hunut yang sempat mengungsi akibat bentrok pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu kini mulai kembali ke kediaman mereka masing-masing. Proses pemulangan ini berlangsung kemarin Jumat 22 Agustus 2025 dengan pengawalan ketat oleh aparat gabungan dari Polda Maluku, Polsek Teluk Ambon, serta personel TNI dari Koramil 01 Baguala. Polresta Teluk Ambon dan Pelopor AC Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia menjelaskan bahwa pemulangan ini merupakan langkah awal untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Warga yang dipulangkan adalah mereka yang rumahnya tidak mengalami kerusakan parah atau terbakar saat insiden pecah. Proses pemulangan berlangsung dari beberapa titik pengungsian. Di Kafe Bumdes Negeri Lama, 28 kepala keluarga atau 86 jiwa telah kembali ke rumah. Tercatat 42 orang diantaranya laki-laki dan 46 perempuan, termasuk 6 lansia, 15 pelajar, dan 5 anak-anak. Selain itu, sebanyak 54 kepala keluarga yang sebelumnya mengungsi di kantor Balai Desa Poka juga telah dikawal kembali ke Desa Hunut. Proses ini disaksikan langsung oleh Kepala Desa Poka dan Kepala Desa Hunut. Sementara itu, warga yang mengungsi di rumah sanak saudara di Desa Lata, Paso, Negeri Lama, Lateri, dan Desa Halong juga ikut dipulangkan. Tercatat 65 kepala keluarga dari area tersebut telah kembali. Pemulangan juga dilakukan terhadap 50 kepala keluarga yang mengungsi di Desa Nania. Rumah terbakar, 17 kepala keluarga masih mengungsi. Meski sebagian besar warga sudah kembali, situasi belum sepenuhnya pulih. Sekitar 17 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan hangus terbakar masih harus bertahan di lokasi pengungsian di Desa Nania.
Kombes Pol Yoga menegaskan bahwa aparat keamanan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kepolisian juga menjamin keselamatan warga yang kembali ke rumah mereka. Selain itu, upaya pemulihan dan penanganan terhadap korban yang terdampak parah juga akan terus dilakukan. Sebelumnya, Tribuners, bentrokan ini bermula dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIP pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Insiden tersebut menewaskan seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Insiden itu kemudian memicu bentrokan yang lebih besar hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Menurut data sementara, bentrokan tersebut menyebabkan 24 rumah hangus terbakar dan beberapa rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Akibatnya 59 kepala keluarga atau sekitar 236 jiwa terpaksa mengungsi. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Semangat nasionalisme dan juga kecintaan terhadap bahari ditunjukkan secara unik oleh Kodam 15 Patimura pemirsa. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, upacara pengibaran bendera merah putih digelar di kedalaman laut Pantai Batu Kuda, Desa Tulehu, Kabupaten. Download Tribun X sekarang.